Gimana, Me? Gimana ya Pak ya? Apa sih Pak yang dimaksud dengan kebaikan? Kenapa ente nanya begitu, Me? Karena saya sering banyak dengar argumen-argumen orang pendapat tentang kebaikan Pak. Oh, banyak gitu ya? Kayak misalnya eh yang penting mah saya baik sama sesama. Ayo ah. Walaupun saya nggak sholat, saya baik sama sesama daripada dia yang Sholat, sholat tapi kelakuannya jelek kelakuannya gitu ya? jelek sama sesama gitu, Masya Allah. mengatasnamakan kemanusiaan gitu Pak. Ya, 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 ya. Masya Allah, ini termasuk yang sering kita dengar ya dalam masyarakat kita itu. Banyak orang mendefinisikan kebaikan itu bermacam-macam. Dan karena definisi manusia, ya tidak ada yang sempurna gitu. Iya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Hmm. Nah, ini makanya pentingnya akal kita, pikiran kita itu harus istilahnya dibimbing oleh wahyu Tuhan, baik melalui Quran atau melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu nanti insya Allah kita akan terbimbing nih. Nah, kenapa orang sampai punya keyakinan atau definisi kebaikan masing-masing? Karena dia nggak belajar wahyu tadi. Dia mungkin jauh dari Al-Quran atau dari wahyu gitu. Makanya setiap orang dia akan mempunyai definisi kebaikan tersendiri. Contoh misalkan nih, maaf, seorang pelacur. Kata pelacur, dia punya definisi. Orang baik itu adalah pelanggan yang bayar. Makanya sampai ada kata-kata maaf itu bilang, memang itu miliknya negara, kamu nggak bayar kan? Karena ternyata yang pakai itu aparat gitu, aparat negara gitu. Memang itu milik negara kok kamu nggak bayar. Jadi definisinya para pelacur itu adalah orang baik itu adalah orang yang pakai dia, kemudian dia bayar. Contoh lagi, misalkan seorang bos copet gitu. Definisi dia orang yang baik, anak buah yang baik itu adalah anak buah yang nyetor. Padahal secara syariat kalau dia nyetor berarti kan dia semakin banyak aksi mencopetnya. Banyak kejahatan-kejahatan. Banyak kejahatan-kejahatan. Dan itu banyak sekali, apalagi dalam kalangan para orang jenius itu. Dia punya definisi kebaikan itu banyak sekali, tapi karena dia hanya mengandalkan hanya mengandalkan pikiran dia, maka tidak akan ada yang sepakat 100% gitu. Pikiran dan nafsunya Pak. Pikiran dan nafsunya gitu. Makanya kalau seandainya kebaikan itu mengikuti hawa nafsu, maka niscaya semuanya akan hancur katanya. Gitu. Nah, makanya harus diikat dengan wahyu Tuhan yang berupa Al-Quran atau hadis. Contoh misalkan, Rasulullah itu mendefinisikan kebaikan itu banyak sekali. Tapi salah satu, saya ingin mengutip satu saja yang menurut saya karena ini bagus sekali. Jadi, ja'a rajulun ila Rasulillah. Jadi suatu hari itu ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah alimni khairan. Ajari aku tentang kebaikan. Gitu mintanya itu. Kemudian gini, qala, habis itu Rasulullah bilang begini, ya begini, bagus, saya ajarin kebaikan itu begini. Kebaikan itu di saat Anda mengatakan begini, kul, katakan katanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti berapa? 4 ya. Nah, akhirnya orang Badui tadi kola wa aqada biyadi arba'an thumma dhahab. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4. Dihitung aja 4 ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dihitung begitu, bolak-balik dihitung gitu. Kemudian dia pergi. Tanpa izin Rasul, langsung dia
pergi. Kemudian tidak jauh itu langsung datang lagi kepada Rasulullah. Tsumma raja. Ah. Faqala, kemudian dia bilang begini, "Ya Rasulullah," katanya. "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah." Yang 4 itu tadi loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar tadi. "Hadza kulluhu lillah famali," katanya. Semua itu untuk Allah, katanya. Subhanallah untuk Allah. Walhamdulillah milik Allah. Terus apa tadi? Walhamdulillah wala ilaha illallah milik Allah. Wallahu akbar milik Allah. Famali, terus mana milikku, katanya. Orang Baduy itu namanya kadang lucu, banyak sekali hukum-hukum itu yang muncul disebabkan oleh orang-orang Baduy yang orang awam lah istilahnya ya. Makanya terkadang itu kita itu tidak boleh meremehkan tamu yang datang ke kita walaupun orang awam gitu. Terkadang karena masalah-masalah yang rumit itu yang punya kemampuan menanyakan justru orang yang begitu gitu. Iya. Di situ makanya banyak muncul istilahnya ilmu baru. Ya Rasulullah, mengenai masalah saat hari kiamat itu kapan tuh? Itu kan para sahabat kan tertawa semua, ini pertanyaan apaan ya? Itu masa engkau dari tadi berbicara mengenai kiamat tapi nggak pernah nunjukkan kapan gitu. Nah gitu. Nah akhirnya Rasulullah menjawab nih, karena mana milikku, katanya. Kemudian Rasulullah bilang begini, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akhirnya memberitahu kepada Baduy tadi, idza qulta subhanallah, kalau kamu berkata subhanallah, faqala Allah, maka Allah itu menjawab, sodakta, kamu benar. Kemudian wa idza qulta alhamdulillah, qala Allah, Allah langsung loh. Ini wahyu dari Allah kepada Rasulullah yang mengabarkan untuk Baduy tadi. Sodakta, engkau benar. Wa idza qulta la ilaha illallah, sodakta, kata Allah. Wa idza qulta Allahu akbar, qala sodakta, engkau benar. Wa idza, setelah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi, wa idza qulta Allahumma gfirli, qala Allah menjawab langsung, kata Rasulullah, qad fa'altu, aku telah melakukannya, katanya. Aku telah mengampuni engkau. Wa idza qulta Allahummarhamni, ya Allah kasihi aku, faqala Allah qad fa'altu, aku telah irhamni tadi apa? Telah mengampuni, mengasihi aku telah lakukan itu. Allahummarzukni, faqala Allah qad fa'altu. Jadi ini adalah sebuah pelajaran bahwa kalau kita ingin diampuni Allah, dikasihi Allah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya adalah awali dulu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Caranya begitu. Jadi ternyata kalau kita membaca begitu menurut hadis ini itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keajaiban ini. Makanya saya pernah membaca dalam sebuah buku itu ada ulama yang bertahun-tahun mencari hadis ini. Saking hebatnya hadis ini, akhirnya pas ketemu itu akhirnya langsung sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah saya menemukan hadis ini. Akhirnya disimpan sebaik-baiknya dan menjadi jimat bagi dia, menjadi kalimat andalan bagi dia. Setiap kali dia mau berdoa, dimulai dulu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini juga bisa menjadi tauladan bagi kita. Jadi siapa saja yang punya hajat, yang punya keinginan, maka mulailah setiap permintaanmu dulu itu
dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan mudah, insya Allah kita semua hafal nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baru minta itu tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah termasuk ad-du'a al-jami', doa yang mencakup dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, makanya ini ulama-ulama yang paham ini menjadi jimat. Dan insya Allah, alhamdulillah saya juga beberapa kali insya Allah sudah mengamalkan ini gitu. Jadi misalkan kalau saya terpepet betul, misalkan ada urusan di kampus, ada urusan di kantor gitu, saya membaca doa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian saya baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita diijabahi doa seperti ini. Jadi Pak, yang saya tanggap di makna kebaikan itu adalah apa yang telah disyariatkan kepada manusia, ya, dengan diiringi oleh kalimat-kalimat ini. Maka ketika kita mengamalkan kalimat-kalimat ini, maka kebaikan akan mengikuti kita sesuai syariat gitu. Ya, karena begini, para ulama itu membuat rumusan atau kaidah. Apa tuh kebaikan itu? Kebaikan itu adalah mahassanahullah, segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah. Apa sih kejelekan itu? Adalah mahwal qabih maqabbahahullah. Jadi kejelekan itulah sesuatu yang menurut Allah jelek. Definisinya begitu. Jangan pakai akal. Karena kalau pakai akal itu pasti terbatas gitu. Walaupun memang ada sesuatu yang dengan akal itu sudah cukup menentukan ini baik dan jelek. Ada. Tapi tidak semuanya. Tapi kalau syariat, insya Allah pasti benarnya. Jadi kebaikan intinya adalah sesuatu yang dianggap Allah benar, ya sesuatu yang dianggap Allah baik, maka baik. Tetapi sesuatu yang dianggap Allah itu jelek, maka pasti itu jelek. No debat itu Pak ya. Nah, no debat. Jadi, contohnya banyak yang diajarkan Rasulullah, salah satu di antara yang kita bahas saat ini. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya itu tadi. Mantap Pak. Wallahu a'lamu bishawab. Mantap Pak.